nama Serandi. Hari ini kita akan belajar cara menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Nah, disimak ya penjelasan Ser berikut ini. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Apa itu KPK? KPK dari dua atau lebih bilangan merupakan kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Nah, bagaimana kita menentukan KPK? KPK dapat ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, kita pilih pangkatnya yang terbesar. Di soal yang pertama, tentukan KPK dari 28 dan 42. Nah, kita sudah tahu KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Karena terkecil berarti dia ambil semuanya. Nah, kalau misalnya ada faktor yang sama, berarti kita pilih faktor yang paling besar. Misalnya ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Berarti kita ambil yang 2 pangkat 3. Seperti itu ya. Nah, kita lihat dari yang angka 28. 28 itu habis tidak dibagi dengan 2. Jadi kita selalu mulai dari yang kelipatan 2 dulu. Jadi habis tidak dibagi 2. Habis ya. Nah, 2 dikali berapa? Hasilnya 28. Ya, hasilnya 14. Nah, 14 ini bukan bilangan prima, berarti masih kita lanjutkan. Kita buka lagi cabangnya. Nah, 2 itu harus dikalikan dengan berapa supaya dapat 14. 2 dikali 7 ya. Nah, 7 ini sudah bilangan prima kan? Berarti 2 dan 7 sudah bilangan prima, berarti pohon faktor dari 28 itu sudah selesai. Nah, jangan lupa lingkari bilangan prima. Nah, berarti yang 28 sudah selesai, kita lanjut ke 42. Nah, 42 itu habis tidak dibagi dengan 2. Habis ya. Nah, 2 dikali dengan berapa supaya mendapatkan 42. Dikalikan dengan 21. Nah, 21 ini kan bukan bilangan prima kan? Jadi masih bisa dibagikan lagi. Kita bukakan 2 cabang lagi. 21 bisa tidak dibagikan dengan 2? Tidak bisa ya. Berarti kita coba dengan angka yang 3. Nah, 21 itu habis tidak dibagi dengan 3? Habis ya, berarti kita tuliskan 3. Nah, 3 harus dikalikan dengan berapa supaya dapat 21? 3 dikalikan dengan 7. Nah, 7 di sini dan 3 di sini itu sudah bilangan prima. Berarti pohon faktor dari 42 sudah selesai. Nah, ingat, lingkari bilangan prima. Nah, kemudian kita tuliskan faktorisasinya di bawah. Nah, kita tuliskan dari yang 28. Nah, 28 sama dengan 2 dikali 2 dikali 7. Sama dengan 2, karena 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2 dikali 7. Oke, sekarang lanjut ke yang 42. 42 sama dengan 2 dikali 3 dikali 7. Nah, sekarang kita sudah ada bentuk faktorisasi dari 28 dan 42. Sekarang kita tentukan KPK-nya. Nah, di penjelasan sebelumnya, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil.
karena dia kecil berarti dia makan semuanya dan yang paling besar. Nah, kita lihat dari angka 2. Nah, di sini di angka 28 dia ada 2 pangkat 2, sedangkan di 42 hanya 2. Berarti kita ambil yang mana? Ambil yang 2 pangkat 2. Kemudian kita kalikan. Nah, di angka 28 tidak ada angka 3. Sedangkan di 42 ada angka 3. Nah, ingat, KPK itu ambil semua dan yang paling besar. Berarti 3 ini juga diambil ya. Berarti kita tuliskan 3. Kemudian kita kalikan 7. Di 28 ini ada angka 7. Dan di 42 juga ada angka 7. Dua-duanya sama ya. Tidak ada pangkat 2 atau pangkat 3, sama-samanya hanya pangkat 1, 7 saja. Berarti langsung diambil 7. Jadi jawabannya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Hasilnya berapa? Hasilnya 84. Selesai untuk soal yang pertama. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Tentukan KPK dari 45 dan 30. Nah, kita mulai dari yang 45 dulu. 45 itu habis tidak dibagikan dengan 2? Tidak bisa ya, tidak habis ya. Berarti kita tidak bisa pakai angka 2. Kita coba angka 3. 45 itu habis tidak dibagi dengan 3? Habis ya, berarti kita bisa pakai 3. Kita tuliskan 3. Nah, 3 itu harus dikalikan dengan berapa supaya dapat 45? Nah, 3 harus dikalikan dengan 15. Tuliskan 15. Nah, 15 di sini bukan bilangan prima. Berarti masih bisa dibagikan lagi. Kita buka lagi cabangnya 2. Nah, 15 ini habis tidak dibagikan dengan 2? Tidak ya. Kalau dibagikan dengan 3, bisa ya. Berarti kita tuliskan 3. Nah, 3 harus dikalikan dengan berapa supaya hasilnya 15? Dikalikan dengan 5. Nah, 3 dan 5 ini sudah bilangan prima. Berarti pohon faktor dari angka 45 sudah selesai. Ingat, lingkari bilangan primanya. Oke, sekarang kita lanjut ke 30. Nah, 30 ini habis tidak dibagikan dengan 2? Habis ya. Berarti kita tuliskan 2. Nah, 2 itu harus dikalikan dengan berapa supaya mendapatkan 30? Dikalikan dengan 15. Nah, 15 di sini belum bilangan prima, bukan bilangan prima. Maka masih bisa dibagikan lagi. Maka kita buka 2 cabang lagi. Nah, 15 ini kan tidak habis dibagi 2 ya, karena sudah kita kerjakan di sini. Berarti 15 itu masih ada 3 dan 5. 3 dan 5 sudah bilangan prima, maka sudah selesai pohon faktor dari 30. Tinggal dilingkari bilangan primanya. Sekarang kita tuliskan bentuk faktorisasi dari 45 dan 30. Tuliskan di bawah, 45 sama dengan 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 3. 3-nya ada 2 kali, berarti 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, sudah selesai untuk yang 45. Sekarang kita lanjut ke yang 30. 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali
Jadi sudah selesai ya yang 30. Sekarang kita cari KPK-nya. Nah, KPK dari 45 dan 30. Di sini yang 30 ada angka 2, sedangkan di 45 tidak ada angka 2. Berarti tetap diambil ya, karena KPK ambil semua dan yang paling besar. Berarti kita tuliskan dulu 2 dikali, lihat, di 45 ini ada 3 pangkat 2, sedangkan di 30 hanya ada 3. Berarti kita ambil yang mana? Ambil yang 3 pangkat 2. Kemudian kita kalikan dengan 5. Di 45 dan 30 sama-sama hanya memiliki angka 5. Jadi nilai besarnya sama ya. Kita tuliskan 5. Jadi KPK dari 45 dan 30 adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Hasilnya berapa? Hasilnya 90. Selesai ya untuk soal nomor 2. Sekarang kita lihat soal nomor 3. Tentukan KPK dari 12, 20, dan 24. Nah, sekarang kita ada 3 angka. Tadi kan hanya 2 angka. Sekarang kita ada 3, 12, 20, dan 24. Caranya sama saja. Jadi kita kerjakan satu persatu ya. Dari yang 12 dulu. 12 itu habis dibagi 2 atau tidak? Habis dibagi dengan 2 ya. Berarti kita tuliskan dulu 2. Nah, 2 harus dikalikan dengan berapa supaya hasilnya 12? 2 dikali 6. Nah, 2 dikali 6 ya. 6 itu bukan bilangan prima. Berarti masih kita bagikan lagi. Kita buka 2 cabang. Nah, 2 dikalikan dengan berapa hasilnya? 6. 2 dikali 3. Nah, 2 dan 3 itu sudah bilangan prima. Tidak bisa dibagikan lagi dengan angka yang lain selain dirinya sendiri ataupun angka 1. Berarti sudah bilangan prima ya. Ingat dilingkari bilangan prima. Oke, berarti sudah selesai untuk yang pohon faktor 12. Sekarang kita lanjut ke 20. 20 ini habis tidak dibagi dengan 2? Habis ya. Kita tuliskan 2. Nah, 2 harus dikalikan dengan berapa supaya 20? Ya, 2 dikalikan dengan 10. Kita lihat 10 ini bukan bilangan prima. Maka kita buka lagi cabang. Nah, 10 itu habis dibagi dengan 2 tidak? Habis dibagi dengan 2 ya, berarti kita tuliskan 2. 2 harus dikalikan dengan berapa supaya dapat 10? Dikalikan dengan 5. Nah, 2 dan 5 di sini sudah bilangan prima. Berarti pohon faktor dari 20 sudah selesai. Ingat dilingkari bilangan primanya. Sekarang kita lanjutkan di angka 24. Angka 24 habis tidak dibagi dengan 2? Habis ya. Kita tuliskan 2. 2 harus dikalikan dengan berapa supaya dapat 24? Dikalikan dengan 12. Nah, 12 ini bukan bilangan prima. Kita buka lagi cabangnya. Nah, 12 ini sudah kita kerjakan dari sini, berarti kita sudah ada. Kita sudah tahu 2 itu harus dikalikan dengan 6. Nah, 6 ini bukan bilangan prima, kita buka lagi cabang. Habis dibagikan dengan 2 atau tidak? Bisa ya. Berarti kita tuliskan 2. 2 harus dikalikan dengan berapa supaya dapat 6? 2 dikali 3.
Nah, bilangan primanya jangan lupa dilingkari. Sekarang kita sudah ada pohon faktor dari 12, 20, dan 24. Sekarang kita tuliskan bentuk faktorisasinya. Dari 12 dulu ya. Tuliskan 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. Sama dengan 2. Nah, karena 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Oke, sekarang kita tulis yang 20. 20 sama dengan 2 dikali 2 dikali 5. Sama dengan 2-nya juga ada 2 kali ya, berarti 2 pangkat 2 dikali 5. Yang terakhir 24 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2-nya ada 3 kali, berarti ambilnya 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, sekarang kita sudah ada faktorisasi dari 12, 20, dan 24. Kita sudah bisa tentukan KPK-nya. Tuliskan KPK di bawah. Nah, KPK-nya itu berapa? Di sini ada angka 2. Yang 12 itu ada 2 pangkat 2, di 20 ada 2 pangkat 2 juga. Di angka 24 ada 2 pangkat 3, berarti kita ambil yang mana? Ambil 2 pangkat 3 ya, yang paling besar. 2 pangkat 3, kita kalikan. Kita lihat, di sini ada 3. Di 20 tidak ada angka 3. Di 24 ada angka 3 juga. Berarti hanya ada angka 3 ya. Kita ambil angka 3. Nah, tadi kita lihat ada angka 5 di 20. Di yang lain tidak ada. Tetap kita ambil karena dia makan semuanya. Kita tulis juga 5. Nah, KPK dari 12, 20, dan 24 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Hasilnya berapa? Hasilnya 120. Nah, sudah selesai ya. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Saya harap kalian sudah mengerti penjelasan Sir tadi. Dan jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.